Jadi sekali lagi, teman-teman daerah yang sekarang masih datanya dimasukkan oleh para pendamping kami, PKH, TKSK, apa namanya, dan pendamping lainnya, apa namanya, ada Peksos, ada pendamping Resos, ada lagi Porda, macam-macam itu yang di bawah Kemensos itu tidak boleh dia menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, dari LAN, dari Ombudsman, dari Satgasus, dan dari KPK, dan dari teman-teman udah dari LAN, sudah saya sebutkan, dari pemerintah daerah semuanya se-Indonesia yang saat ini mengikuti kegiatan pada hari ini, dan rekan-rekan Kementerian Sosial serta rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin, diamanatkan bahwa usulan penerima bantuan sosial itu diusulkan, ada nggak? Diusulkan oleh daerah kepada Kementerian Sosial melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau musyawarah desa. Untuk proses musyawarah desa dan musyawarah kelurahan itu bisa dicantumkan, karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas sosial dan daerah yang saat ini mendengar, kenapa saya harus menyampaikan ini, karena kadang usulannya mohon maaf ada laporan ke kami bahwa itu yang diusulkan orang-orang terdekatnya si A, kemudian bahkan ada yang dia pejabat, dia bertanggung jawab terhadap ini, dia mengusulkan dirinya sendiri. Pemerintah daerah kabupaten dapat mengusulkan data yang belum diusulkan oleh desa atau kelurahan atau nama lain yang dianggap layak. Di Padang itu namanya Nagari, kemudian ada di Aceh itu namanya Gampong gitu. Jadi ini yang dimaksud nama lain itu kadang-kadang di daerah namanya beda gitu. Nah karena itu bisa diusulkan di luar itu, identitas diri, foto rumah atau tempat tinggal, tampak depan dan bagian dalam, karena ini penting Mbak, karena jangan sampai kami juga masih menemukan beberapa rumah yang mestinya menurut saya tidak layak. Kalau misalnya ada dispute, ya rumahnya bagus tapi dia miskin, maka harus ada verifikasi lain yang harus Bapak Ibu yakinkan bahwa mereka miskin. Tapi kalau nggak ada, kami tetap menilai. Contohnya misalkan, saat itu kami pernah dikomplain, ini orang ini kaya, tapi kita lihat tuh rumahnya jelek. Ternyata setelah kita cek ke lapangan bersama-sama, ternyata dia memang punya sapi 9. Dia ngakui bahwa dia nggak suka, nggak mau memperbaiki rumah. Tapi dia memang punya sapi 9. Tapi akhirnya dia yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah kemudian titik koordinat rumah. Ini menjadi penting karena kami punya alat untuk bagaimana kami bisa mendeteksi berapa luasan rumah itu kalau titik koordinatnya lengkap. Jadi kami biasanya mencari itu, kalau tadi koordinat, ini rumahnya gede ternyata. Mungkin dari foto nggak nampak, tapi dari lokasi titik koordinat itu kami bisa tahu bahwa seberapa luas rumah itu dan posisinya di mana kami tahu. Seperti itu. Yang selanjutnya dilakukan pengesahan bupati, wali kota atau wakil bupati atau wakil kota atau sekda atas nama bupati, kemudian dikirim kepada kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga
Jadi aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store. Nanti mungkin Pak Kepala Pusdatin bisa menjelaskan dengan aplikasi namanya Cek Bansos. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita Senin itu akan kita training untuk daerah, sosialisasikan dan kita training untuk daerah bagaimana memanfaatkan aplikasi ini. Jadi sekali lagi ini semua akan tahu sebetulnya nama si A misalkan di penerima bansos ini usulan siapa. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ingin misalkan, oh ya Risma ini sudah nggak layak, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa mengusulkan itu menjadi tidak layak. Tapi kalau misalkan mau ini layak gitu, Bapak Ibu juga bisa mengusulkan itu layak untuk menerima. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman di daerah. Saya berharap nanti, jadi sekali lagi teman-teman daerah yang sekarang masih datanya dimasukkan oleh para pendamping kami, PKH, TKSK, dan pendamping lainnya, ada Peksos, ada pendamping Resos, ada lagi Porda, macam-macam itu yang di bawah Kemensos itu tidak boleh dia menjadi pengelola data, tidak boleh. Ini yang menyarankan ini Satgasus. Jadi Satgasus itu yang menyarankan seluruh instrumen dari Kemensos tidak boleh menjadi pengolah data. Jadi ini data ini otomatis. Seperti saya pun saya tidak tahu karena data itu dari Bapak Ibu mengusulkan masuk ke datanya Pusdatin dan ini sudah kita akan ISO-kan untuk proses keamanan ini. Ini kemudian dari Pusdatin langsung ke Dirjen-dirjen yang mengurusi ini tanpa melalui saya. Nah kemudian diusulkan ke keuangan dan itu semua by teknologi, bukan lagi gunakan hard copy untuk keamanan itu. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari daerah, mohon dimaklumi karena sekali lagi ya kalau kita kemarin naik kelas 1, kita pengen kan naik kelas 2 supaya lebih baik lagi. Nanti ke depan kita pengen naik kelas 3, asal itu sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan. Jadi peraturan Kemensos 73 2024 tentang aplikasi ini itu juga saran masukan dari beberapa tadi yang saya sampaikan, KPK, BPKP, Satgasus dan Ombudsman kepada kami. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Jadi kami sudah, ini yang menjadi terusan beban saat saya membaca undang-undang ini. Jadi sekarang sudah clear. Menurut saya tidak ada, kalau kita bisa mendownload foto-foto ini juga paling di desa itu cuma berapa, paling geserannya nggak sampai 10-20 tiap bulan geserannya. Misalkan meninggal mau diusulkan ahli warisnya, itu kan paling yang meninggal berapa dari sekian penerima itu. Artinya tidak berat untuk menggunakan aplikasi ini melalui mobile apps. Jadi tidak berat menurut saya. Seperti itu kira-kira.